dari Yogyakarta ke Cimahi membeli oleh-oleh bakpia. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tapi nggak cukup cuma mendengarkan tanpa melaksanakan. Setelah mendengarkan disuruh 5M 1D yang melaksanakan. Bukankah kita juga kenal lagu ini? Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Semoga kita mau mendengarkan suara Tuhan dan kita mau menjadi pelaksana sabdanya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Saudari-saudari yang terkasih, hari ini 6 Agustus gereja merayakan Yesus menampakkan kemuliaannya. Sering kita mengalami kejadian pada masa lalu tetapi baru kemudian kita ketahui maknanya. Demikian pula yang dialami oleh 3 rasul terpilih, Petrus, Yakobus, dan Yohanes di puncak Gunung Tabor. Cahaya yang menyinari wajah ilahi Kristus menyilaukan mereka sehingga mereka sungguh terkesan oleh kejadian itu. Dalam cahaya yang mulia itu ditampakkan pembicaraan Kristus dengan Musa dan Elia. Meskipun kita tidak memandang sendiri kemuliaan Tuhan itu, iman kita mengatakan bahwa Dia sudah bangkit dan dimuliakan, dan bahwa Ia menjadi pengantara kita di hadapan Bapa, agar kita kelak dapat ikut serta dalam kemuliaannya. Selamat malam Ibu Bapak dan saudari-saudara yang terkasih. Selamat Malam, malam Romo. Romo. Hari ini gereja merayakan Yesus menampakkan kemuliaannya. Jadi Yesus mengajak 3 murid di lingkaran 1, Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas Gunung Tabor. Dan mereka melihat penampakan kemuliaan Yesus yang didampingi oleh Musa dan Elia. Kita kenal 2 nama ini adalah nabi besar. Musa itu yang mendapatkan 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Elia itu yang di Gunung Horeb melawan nabi-nabi Baal dan Elia menang. Elia tidak dikubur tetapi naik kereta kuda menuju ke surga. Nah, Petrus, Yakobus, dan Yohanes diberi penglihatan tentang penampakan kemuliaan Yesus dengan pakaian yang putih berkilau-kilauan. Ya, kita tahu Petrus orangnya temperamental, langsung usul, Tuhan, betapa bahagianya kami di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Yaitu Petrus. Kita ini kadang-kadang seperti Petrus ya, yang tidak mengerti secara jelas tapi usul gitu ya. Padahal kan kita udah kenal ya, kalau usul jangan asal ya, kalau asal jangan usul gitu ya. Itulah Petrus, tidak apa-apa. Dan akhirnya tidak diceritakan tentang Petrus ini, tetapi terdengarlah suara, inilah putraku yang kukasihi, atau anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Lalu Musa dan Elia tidak ada lagi, mereka hanya melihat Yesus. Dan pesan untuk kita adalah yang paling penting, kita boleh mengimani bahwa Yesus adalah benar-benar Allah yang telah dikonfirmasi oleh 2 nabi besar, dan kita diajak untuk mendengarkan Yesus. Di saat pandemi COVID-19 yang masih merajalela, bukan hanya di Jakarta, Indonesia, tapi di belahan dunia lain juga sama. Saya kalau ditanya ini pandemi ini akan berakhir kapan, saya juga tidak bisa menjawab.
Tapi kita harus mendengarkan siapa ini kalau bicara tentang pandemi COVID-19. Sementara kita ini sudah terlanjur akrab dengan media sosial. Semua orang pengen bicara. Seolah-olah mereka adalah dokter, seolah-olah mereka adalah ahlinya. Tentu kalau kita ditanya harus mendengarkan siapa daripada bingung, ya, mendengarkan aja pemerintah yang resmi ngomong apa, itu kita dengarkan. Oh, kita diminta untuk 5M ya sekarang ya, bukan hanya 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun di air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Yang kedua, mendengarkan apa kata gereja yang resmi. Tentu uskup kita bicara apa, ya kita dengarkan yang disampaikan oleh pastor paroki kita. Saya kira inspirasi dari pemerintah resmi maupun gereja resmi ini juga inspirasi yang sudah dinaungi oleh Roh Kudus. Maka kecuali kita melakukan 5M, kalau saya dengarkanlah dia ya, tambah 1D, yaitu D-nya itu apa? Doa. Karena kita ini lemah, ya tahu. Dalam segala hal kita ini lemah. Apalagi menghadapi musuh yang tidak kelihatan, kita sungguh lemah. Musuh tidak kelihatan ini namanya COVID-19. Maka kita perlu bukan hanya 5M tapi 1D. D-nya itulah doa. Ketika kita berdoa, D dikuatkan, O oleh A Allah. Kita jadi kuat yang lemah ini. Dan berdoa bukan hanya memohon dan memohon, tapi juga mendengarkan Tuhan maunya apa untuk kita, untuk keluarga kita, untuk gereja kita, untuk bangsa kita. Banyak hal memang kita harus mendengarkan Tuhan. Seperti bacaan Injil hari ini, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam hatiku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Jadi ayo kita dengarkan dengan lembut bisikan Tuhan. Itu baru bisa terdengar kalau kita sungguh-sungguh dengan penuh iman berdoa. Dan tentu saja mendengarkan dia, saya jadi ingin berpantun ini ya. Dari Yogyakarta ke Cimahi, membeli oleh-oleh bakpia. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tapi nggak cukup cuma mendengarkan tanpa melaksanakan. Setelah mendengarkan disuruh 5M 1D yang melaksanakan. Bukankah kita juga kenal lagu ini? Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Semoga kita mau mendengarkan suara Tuhan dan kita mau menjadi pelaksana sabdanya dalam hidup sehari-hari. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam penampakan mulia putramu engkau berkenan menunjukkan seri cahayanya. Kami mohon semoga santapan surgawi yang telah kami sambut menjadikan kami serupa dengan dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita akan melanjutkan dengan adorasi. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami mengenangkan sengsara, wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu,
sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Allah, Terpujilah namanya yang kudus. terpujilah Yesus Kristus, Sungguh Allah, sungguh manusia. terpujilah nama Yesus, Terpujilah hatinya yang maha kudus. terpujilah Yesus Kristus, Terpujilah darahnya yang maha indah. terpujilah Yesus, Dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci terpujilah yang terkandung dengan suci, dan tak bernoda. terpujilah nama Maria, Perawan dan bunda terpujilah Bunda Maria, yang diangkat ke surga dengan mulia. terpujilah Santo Yusuf, Mempelainya yang amat suci. terpujilah Allah. Dalam para malaikatnya dan semua orang kudus. Kita akan melanjutkan dengan prosesi atau perarakan sakramen Maha Kudus menuju ke ruang adorasi.